Ada di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Khianatnya mata ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Tubuh kita sendiri berkhianat kepada kita. Kalau orang lain berkhianat, mungkin itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau tubuh kita sendiri, anggota badan kita sendiri berkhianat kepada kita, itu sangat berbahaya. Itu musuh dalam selimut. Itu namanya menggunting di dalam lipatan. Dia mencelakakan diri kita sendiri. Apa maksudnya mata yang berkhianat? Mata yang berkhianat adalah mungkin secara umum orang itu dikenal amanah, dia jujur, tapi karena dia diperhatikan oleh orang lain. Namun ketika ia sendiri, dia mulai berkhianat. Allah menunjukkan bahwa dengan ayat ini, bahwa Allah maha sempurna ilmunya, meliputi segala sesuatu, semua Allah maha tahu. Dan manusia agak berhati-hati terhadap ilmunya Allah. Allah mengawasi setiap manusia. Seharusnya manusia merasa malu kepada Allah karena Allah senantiasa mengawasi dirinya. Seperti kita, apabila ada yang mengawasi, tentu kita akan berhati-hati dalam bertingkah laku dan bertindak. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang apabila dia dengan teman-temannya dan dengan keluarganya, dia akan berhati-hati dalam membuka medsos, dalam membuka handphone. Dia akan memilih-milih mana yang baik-baik. Tapi ketika bersendirian, tidak ada satupun yang melihat dia, maka dia akan mulai membuka ke sana kemari. Dia akan melihat hal-hal yang memang tidak layak untuk dilihat. Disitulah mata berkhianat. Walaupun tidak ada orang yang memperhatikan dirinya, tapi Allah maha mengawasi. Inilah berkhianatnya mata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemilik mata yang berkhianat adalah seperti seorang laki-laki yang apabila dia masuk ke satu keluarga dan di antara mereka keluarga itu ada wanita yang cantik, maka ketika mereka melihat orang itu, dia akan pura-pura menundukkan pandangannya. Tapi ketika mereka lengah, dia akan mencuri-curi pandangan kepada wanita itu. Dia akan melirik-lirik kepada perempuan itu. Kemudian ketika mereka melihat dia lagi, dia menundukkan pandangan lagi. Tapi ketika mereka lengah, dia akan mencoba mencuri pandangan lagi kepada wanita itu. Itulah mata yang berkhianat. Atau ketika ada dalam satu majelis, semua laki-laki, dan ketika sang ustadz sedang memberikan ceramah, semua orang menundukkan, mendengar dengan khusyuk, dengan tawajuh, konsentrasi, fokus kepada sang ustadz. Tapi ketika ada lewat seorang wanita, maka ada satu orang laki-laki yang dia mencuri-curi pandang. Dia tidak memperhatikan omongan ustadznya. Dia mencuri pandang kepada wanita itu. Dengan cara mencuri-curi itulah sesungguhnya matanya telah berkhianat kepada dirinya. Ini adalah berbahaya. Mata bisa berkhianat kepada kita, telinga bisa berkhianat kepada kita, mulut bisa berkhianat kepada kita, telinga bisa berkhianat kepada kita. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, setiap anak Adam itu memiliki bagian dari zina yang mesti ia dapati. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, zina hati adalah dengan menginginkannya. Ini zina dalam tubuh kita. Padahal Allah tahu bahwa dia itu akan puas hatinya seandainya ia itu bisa melihat sampai kemaluan wanita itu. Itulah khianatnya mata. Pengkhianatan yang tersembunyi dari tubuh kita sendiri. Maka mata yang berkhianat, ini mata yang busuk. Di dunia busuk, di akhirat pun busuk. Dialah akan menjadi penyebab pemilik mata itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata juga bisa berkhianat dengan memberi isyarat untuk merendahkan ke orang lain. Itu juga mata yang berkhianat. Memberi isyarat, memberi kode dengan menghinakan, merendahkan orang lain. Pengkhianatan ini harus kita hindari. Menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, semua bagian tubuh kita. Jangan sampai nanti di akhirat tubuh kita sendiri yang menjadi lawan bagi kita. Mata akan berbicara, telinga akan berbicara, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara untuk menjerumuskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.